Oke, kali ini saya akan membuat bagaimana cara kita instalasi VHD untuk KSN ya, Kompetisi Sains Nasional gitu ya. Oke, cara yang pertama kita download dulu VHD-nya. Di sini saya sudah download VHD-nya ya, VHD-nya seperti ini. VHD fresh. Oke, NBK yang seperti ini ya. Ini VHD-nya baru terdownload dan selesai download. Kemudian kita lakukan pengaturan sama halnya seperti UNBK. Jadi server harus ada 2 Ethernet. Satu Ethernet menuju ke internet dan satu Ethernet lagi menuju ke klien ya. Yang menuju klien di sini saya berikan IP-nya, konfigurasi IP 0199. Itu IP yang menuju ke klien ya. Kemudian IP yang untuk ke internetnya itu bebas tergantung koneksi internet di tempat masing-masing. Kemudian kita lakukan pengaturan VirtualBox ya. Di VirtualBox kita buat new, kita kasih nama KSN. Ya, nama ini bebas apa saja, hanya sebagai nama folder bebas ya. Versinya kita ambil yang versi Windows 2016 64 bit. Kemudian kita next, RAM-nya kita naikkan di atas 4 mega ya, 4000, 42 boleh, 43 bebas ya. Yang penting di atas 4 mega di RAM-nya dinaikkan, disesuaikan dengan jumlah RAM yang ada. Sudah, kemudian next. Kemudian pilih use, kemudian pilih di mana diletakkan VHD. Tadi saya letakkan VHD ada di drive data di. Oke. Kita pilih di D, kemudian VHD fresh. Oke, sudah. Kemudian kita choose create. Nah, jadi ya. Kemudian pengaturan networknya, kita atur networknya berdasarkan pengaturan yang tadi ya. Oke, networknya kita atur. Kita pilih bridge ya, adapter 0-nya kita pilih bridge. Kemudian kita pilih yes dulu, bridge. Oke. Kemudian advance kita pilih allow ya. Nah, di sini kita lihat dulu, adapter satu ini harus menuju ke Ethernet client ya. Kita lihat di sini betul tidak? Kita lihat. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini ada tulis TP-Link ya, /2. Nah, ini menuju ke internet access. Kita ganti jadi yang menuju ke klien. Kliennya yang ini ya. Kita menuju yang klien yang Realtek. Oke, kita allow. Kemudian adapter 2-nya kita centang, pilih NAT. Kalau sudah pilih oke. Nah, seperti itu ya pengaturannya. Nah, selesai diatur yang kita close saja. Nah, kita butuh namanya Exambro admin. Untuk Exambro admin, kebanyakan komputer kita ya, kita cari dulu di mana Exambro adminnya. Ada di D, Exambro. Oke. Kemudian saya pastekan dulu. Ini Exambro adminnya. Nah, kebanyakan Exambro admin itu terdeteksi virus ya. Oleh karena itu maka firewall silakan dimatikan ya. Firewall yang seperti ini minutes. Nah, ini real time firewallnya kita matikan ya, supaya bisa jalan Exambro adminnya. Kemudian Exambro admin kita jalankan, pilih yes, langsung di RAR ya, langsung di RAR, dijalankan langsung Exambro adminnya tanpa perlu diekstrak RAR-nya. Kemudian kita pilih set virtual machine, kemudian kita pilih KSN, kemudian kita set. Nah, selanjutnya kita tunggu status. Oke, running, kita pilih start. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ya sudah jalan. Kemudian proses pemasukan BitLocker. Oke, jalan. Nah, di sini kita harus sabar menunggu ya. Proses dia booting masuk ke Windows-nya.
Di sini virtual mesinnya saya kasih 1 core. Ini bisa ditambah nanti ya. Ini tahapan yang lupa, satu lagi. Kita bisa nambah core-nya. Oke. Jadi core ini kita bisa tambah di pengaturan VirtualBox. Tadi terlupakan. Ingat, penambahan core ini dikondisikan dengan server masing-masing yang ada di lokasi ya. Bisa ditambah. Kalau memungkinkan untuk ditambah, silakan ditambahkan. Kalau tidak ya jangan dipaksakan. Oke, di sini masih proses booting dan mohon bersabar. Oke, sudah masuk. Kita starter log, kita cek. Oke, starternya run. Oke, udah cek. Oke, server end. Sekarang proses masuk ke aplikasi Exambro adminnya ya. Oke, di sini kuncinya adalah kesabaran dan tahapan-tahapan tadi ya. Yang sampai dan terlewatkan nanti tidak bisa connect. Oke, kita pembaruan. Ini layarnya bisa kita buat 2 tampilan ya. Satu tampilan Windows-nya, satu tampilan dari aplikasi CBT adminnya. Oke, di sini sudah menunggu, kita tunggu. Nah ya, tampilan 2 layar. Kalau mau 1 layar saja juga silakan ya. Jadi tidak mau 2 seperti ini boleh, 1 saja juga boleh. Oke, patching berhasil. Kita pilih logout. Kita keluar. Oke, di sini tinggal tahapan selanjutnya kita masukkan ID server yang ada di website UBK KSN ya. Oke, sini saya coba masukkan ID servernya. Oke, ID server saya masukkan. Kemudian kita masukkan passwordnya. Submit. Oke, saya sedang menghubungi koneksi server pusat.
Oke, di sini statusnya aktif. Kalau sudah aktif, ini adalah kasus yang pertama ya. Karena ini kasus yang pertama, kita masuk dulu ke backup. Datanya kita backup. Oke, kemudian kita hapus ya. Ingat, ini kalau yang pertama kali login, kita lakukan hal seperti ini. Nah, tahapan selanjutnya adalah proses sinkronisasi. Hapus sudah, kita masuk ke menu status download. Oke, dia akan loading seperti ini, dia akan ngecek data. Oke, di sini kita refresh sekali. Oke, silakan melanjutkan sinkronisasi. Siap, klik close, kemudian kita start sinkron. Nah, ini adalah proses kita sinkronisasi dari sekolah kita ke server pusat. Ya, dia ambil data-data siswa yang akan ujian dan data-data soal ujian ya. Nah, ini tergantung dari speed koneksi internet kita, cepat atau lambatnya ya. Oke, di sini kita sabar menunggu lagi. Ingat, sabar. Biar dia berjalan per tahap-tahapan ya. Di sini ada jumlah data sampai data 9. Data 4. Oke. Kemudian masuk ke data 5. Oke, masih data 5. Ingat, sabar kunci kesuksesan. Video ini tidak saya potong-potong ya, jadi dia panjang. Teman-teman bisa melihat sendiri berapa lama proses kita untuk melakukan settingan di server sampai proses instalasi VHD-nya selesai. Oke, sudah masuk ke data 7. Oke, ingat ini semuanya tergantung koneksi internet kita ya. Cepat atau lamanya tergantung dari koneksi internet kita. Oke, sudah selesai. Close. Kita coba refresh. Oke, pastikan datanya sama. Oke, datanya sama. Sudah sama semua. Baru kita close. Nah, di sini kita sudah dapat melihat daftar pesertanya seperti ini ya. Ini ada U, ada C. Yang C ini dimasukkan untuk yang cadangan ya, cadangan. Jadi ketika ada trouble, masalah, maka yang user cadangan yang akan digunakan. Oke, status tes seperti ini ya. Transfer respon harus kita aktifkan ya. Transfer respon itu ada letaknya di transfer respon bypass. Sini ada foto peserta, jadi bisa kita upload foto pesertanya ya, dengan syarat setiap file foto peserta
kita isikan username dia, nama filenya username. Oke. Nah, transfer respon di mana? Kita cek dulu. Oke, sepertinya harus keluar dulu ya. Kita coba logout. Dan kita akan coba, ini sekolahnya ya, sekolah saya. Dan kita akan coba login kembali. Kita lihat sini. Bypass transfer respon. Oke, ini di sini dibuat transfer responnya di bypass. Seperti itu, tidak perlu kita set ya. Sudah otomatis. Oke. Sini kita pilih, kita simpan. Oke. Token resource. Oke. Pesertanya. Oke, mungkin seperti itu ya cara instalasi VAD untuk kegiatan KSN, kompetisi sains nasional. Oke, kita logout. Oke, kita buka dua layar seperti ini. Kemudian kita matikan virtual machine. Kita tunggu dia running, sedang proses off ya. Ingat, mematikan VAD harus sesuai prosedur ya. Jangan asal-asal nanti VAD jadi rusak, karena hanya bisa dilakukan satu kali proses sinkronisasi. Kalau sudah rusak, maka harus ada izin dari pusat untuk direset dan bisa lakukan sinkronisasi kembali. Oke, sudah kita exit. Proses shutting down. Nah, nanti sebentar lagi akan saya perlihatkan bagaimana cara men-setting satu core ini jadi 2 core ya, tergantung komputernya masing-masing ya, tergantung si servernya. Oke, durasi videonya sedikit panjang, tidak apa-apa, yang penting jelas. Dan jangan lupa subscribe. Oke, sudah hampir 20 menit untuk men-setting satu server. Mungkin tadi untuk proses setting sampai tahap sinkronisasi itu butuh waktu 20 menit ya. Oke, sekarang saya lihat di mana settingan core tadi, ada di menu sistem ya. Sistem, kita buka VirtualBox-nya. Di situ di sistem, prosesor. Nah, ini bisa kita naikkan core-nya. Nah, ingat jangan sampai batasan merah ya. Di sini ada 8 core. Di sini saya naikkan jadi 2 saja. Biar sisanya digunakan untuk Windows yang ada di server kita. Oke, ini kita okekan dulu. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian di sini kalau menggunakan seperti ini ya, hardware clock
ini waktunya akan disesuaikan dengan perangkat yang ada di komputer kita. Oke, sudah, mungkin itu aja settingan tambahan. Selebihnya sudah selesai. Satu lagi untuk klien. Untuk klien, sebelum dibagikan ke semua klien, ada langkah baiknya kita ekstrak dulu. Jadi ada 32 bit, ada 64 bit, tergantung dari komputer klien kita tuh menggunakan prosesornya itu berapa bit. Cara ngeceknya di menu disk PC, properties. Nah, di sini ada dibuat sistem tipenya. Kebetulan ini 64 bit, maka kita pilih yang 64 bit. Sebelum dibagikan ke semua klien, sebaiknya diatur dulu exam browser, yes. Nah, diatur dulu. Ada dua jenis exam browser klien, bisa semi online dan juga bisa kita cek terus settingannya ini 1 2 3 4 5 ya teman-teman. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, bisa semi online, bisa full online. Nah, mungkin kalau kita pilih full online, kita tidak perlu terkoneksi ke VHD yang tadi, yang kita set tadi. Ya. Kalau kita pilih full online, kita tidak perlu terkoneksi dengan VHD yang tadi. Oke. Karena kita harus terkoneksi dengan VHD yang tadi, maka di settingan Exambro client ini pilih yang semi online, kemudian save. Seperti itu ya teman-teman. Setelah dilakukan pengaturan tersebut, ya, oke, seperti ini semi daring sudah kita atur. Nah, barulah kita bagikan ke komputer-komputer yang lain. Jadi jangan dibagikan dulu, nanti settingnya jadi lama. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan cukup membantu teman-teman dalam melakukan proses settingan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.